Kita jumpa kembali Mutiara Sabda 24 Juli 2024 dengan tema Bersyukur dan Bersyukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada suatu hari, keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni dia, sehingga naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semua berdiri di pantai. Ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tengah semak berduri. Lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih yang lain jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan para sahabatku terkasih dalam Tuhan, bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa masing-masing dari kita sudah mendengarkan sabdanya, namun mempunyai buah yang berbeda-beda. Tidak jarang karena buah yang berbeda-beda, kita menjadi iri satu dengan yang lain. Kita tidak tahu persis buah berapa kali lipat yang kita dapatkannya. Anugerah itu berasal dari Sang Penabur, dan tentu saja bagaimana kita dengan tekun mengolahnya. Dan pasti kita tidak akan hanya tinggal diam saja tanpa berbuat apa-apa. Kesuburan hidup jasmani atau rohani, setiap orang beriman berbeda-beda. Perbedaan itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk saling iri dan akhirnya untuk menjatuhkan dengan yang lain. Kepastian yang bisa kita lakukan adalah bersyukur atas buah-buah yang kita hasilkan. Kesuburan hidup adalah hasil dari usaha setiap orang. Allah sudah memberikan benihnya, tinggal kita bagaimana cara mengolahnya. Jika tidak diawali dengan bersyukur, bisa jadi kita adalah benih yang jatuh di pinggir jalan, habis dimakan oleh burung. Sikap bersyukur mempunyai daya rohani yang dahsyat, daya yang mendorong jasmani kita menjadi kuat juga. Bersyukur menjadi jiwa yang cukup membuat raga kita damai. Hidup menjauh lebih berguna dan buahnya berlipat-lipat pun sangat mungkin kita dapatkan. Tuhan, semoga kami mampu bersyukur dan membuka telinga kami untuk mendengar dan mulut kami untuk bersaksi tentang kebaikan-Mu. Amin. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam